warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak dan kaum ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan kajian rutin kita pada subuh ini, Ali Imran ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan. Wa ulaika lahum azabun azim. Bagi mereka azab yang pedih. Jangan kamu seperti orang-orang yang berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, wahtalafu, kemudian menyalahi agama mereka, seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Berkelompok-kelompok dan menyalahi agama. Apa bukti menyalahi agama yang dilakukan? Nabi adalah nabi. Nabi bukan Tuhan. Lalu mereka sebut nabi itu adalah Tuhan. Itu kan menyalahi agama, menyalahi perintah yang diturunkan oleh Allah. Rupanya dengan berpendapat demikian, di sana sudah tertumpang hawa nafsu, keinginan untuk pribadi. Maksudnya apa? Kalau Nabi dikatakan Tuhan, tentu guru menjadi naik pangkat, bukan lagi guru, menjadi malaikat. Maka ada tokoh agama mereka yang bisa memperjualbelikan keampunan. Kalau dibayar sekian, nanti dosa diampuni, akan bisa dari masuk neraka berubah menjadi masuk surga, tapi dibayar sekian. Diperjualbelikan keampunan itu dikarenakan tadi nabinya sudah dikatakannya Tuhan, lalu tokoh agamanya sudah dikatakan malaikat yang berhak menentukan nasib orang. Itu bertentangan dengan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah. Setelah itu tafarraqu, mereka pun berfirqah-firqah. Disebutkan Yahudi akan menjadi 71 kelompok golongan, Nasoro akan menjadi 72 golongan, 72 kelompok yang masing-masing merasa benar sendiri, merasa dialah yang masuk surga, kemudian yang lain tidak. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau seperti itu konsepnya,
berarti sudah ada dengki di dalamnya. Apa yang dimaksud dengki? Menginginkan nikmat yang diperoleh seseorang hilang daripadanya, menyebut orang lain masuk neraka, hanya kelompoknya yang masuk surga. Ini adalah hawa nafsu, kemudian dengki yang sudah masuk dalam diri melalui firqah, melalui kelompok-kelompok tadi. Adapun Islam, kaum bapak, kaum ibu sekalian, akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengabarkan, inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini, sataftariqu salasaw wa sab'ina firqah, akan menjadi 73 kelompok, 73 golongan, 73 aliran. Wahidatun najiyatun wal baquna finnar. Satu selamat, selebihnya masuk neraka. Kita dalam memahami hadis ini sangat terbatas ilmunya. Tidak tuntas pemahaman kita tentang hadis ini. Maksudnya apa? Kalau akan menjadi 73 kelompok, kemudian satu yang masuk surga, selebihnya masuk neraka. Pertanyaan pertama, siapa saja yang 73 itu? Di dunia ini, payah menghitungnya tuh. NU 1, Muhammadiyah 2, Jamaah Tabligh 3, Salafi 4. Apakah begitu cara hitungnya? Kalau dihitung seluruh dunia ini, organisasi-organisasi dakwah itu tentu lebih dari 73. Kalau jumlah yang 73 itu saja tidak bisa kita ketahui, bagaimana mungkin bisa kita katakan kitalah yang benar, yang lainnya salah? Itu payah itu. Maka kalau begitu, apakah kita harus satu? Juga tidak bisa. Karena memang sudah fitrahnya dunia ini ada kelompok-kelompok, ada suku-suku, ada bangsa-bangsa, ada organisasi-organisasi. Terus bagaimana menyikapi bahwa hanya satu yang masuk surga, selebihnya masuk neraka tadi? Bapak Ibu yang berbahagia, maka ada ulama yang berpendapat cara pemahamannya. Pertama, benar semua. Maksudnya apa? Tadi sudah dalam kenyataannya ada organisasi, ada lembaga-lembaga, ada kelompok-kelompok yang sudah tidak bisa disatukan utuh. Yang ini semua sama-sama benar. Mengapa sama? Karena sama-sama Al-Quran, sama-sama Allah Tuhannya, sama-sama Ka'bah kiblatnya. Berarti yang tadi itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain, ada ini, ada itu. Sama kita, sama. Oleh sebab itu, siapa 72 lagi yang dikatakan ditolak, dikatakan tidak ahli surga? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi yang tadi itu sesungguhnya kita tidaklah berbeda-beda. Tapi ada yang dalam prakteknya bermacam-macam. Ada yang kumis dicukur, jenggot dipanjangkan. Ada yang jenggot dipanjangkan,
kumis juga dipanjangkan, tidak dicukur. Ada yang kumis dicukur, jenggot juga dicukur. Pertanyaannya, perbedaan sikap tentang yang tadi, apakah berarti tidak sama? Apakah berarti itu disebut firqah? Apakah berarti itulah yang disebutkan bergolongan-golongan yang sampai 73 golongan? Pemahaman yang pertama tadi bukanlah itu yang dimaksud. Kenapa? Karena yang berbeda cara penampilan tadi itu ternyata masih sama dalam hal ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mencari masuk surga, ingin supaya menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran, ingin menjadi supaya dekat kepada Allah yang sama dengan mengarah pada kiblat yang sama. Maka kalau begitu benar semua. Benar semua. Itu pendapat yang pertama. Lalu yang kedua, jika tidak diterima benar semua, berarti cara memahaminya berubah. Bagaimana berubahnya? Salah semua. Jadi yang tadi itu, yang macam-macam penampilan tadi itu salah semua. Salah. Yang benar itu yang satu yang mana? Oh, itu sudah lewat masanya. Karena masa itu adalah masa dahulu. Masa Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya salah semua. Berarti tidak bisa masuk surga. Bisa apabila dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian, seperti apapun organisasi pengajiannya, pengajian A, pengajian B, pengajian C akan masuk surga apabila Allah meridhoinya, apabila Allah merestuinya. Adapun apabila tidak direstui oleh Allah, ya memang pengajian apapun pengajiannya tetap tidak bisa masuk surga. Allahu a'lam bishawab. Jadi akhirnya rupanya kita tidak boleh tafarraqu wahtalafu, tidak boleh bercerai-berai, berkelompok-kelompok yang sampai masing-masing kelompok membawakan hawa nafsu dan kedengkian di dalamnya terhadap kelompok yang lain. Kalau seperti itu konsepnya, maka tidaklah ada di antara kita yang merasa paling benar kelompoknya, yang merasa paling berhak masuk surga sementara yang lain tidak. Mengapa? Karena kita semua dalam perjuangan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada kenyataannya orang yang sudah pergi, orang yang sudah dipanggil oleh Allah duluan, sampai sekarang belum ada satupun yang kembali untuk mengatakan, oh ternyata kita benar. Tidak ada. Belum ada satupun yang kembali kemudian mengabarkan, oh ternyata kita salah, rubah. Tidak ada. Semua yang kembali, semua yang dipanggil itu, tidak ada yang kembali untuk mengklaim dan menginformasikan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau begitu, kebenaran yang sesungguhnya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara yang kita pakai dan kita pilih bukanlah kebenaran yang hakiki, akan tetapi cara yang kita pakai adalah kebenaran yang menurut kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu cara yang berbeda tadi, nanti mana yang Allah pilih, mana yang Allah ridhoi, Allahu a'lam. Jangan dipikirkan pekerjaan Allah, cukup pikirkan pekerjaan diri sendiri dalam rangka mencapai ridho Allah. Kalau begitu, siapa musuh kita sesungguhnya?
Musuh kita sesungguhnya adalah orang-orang yang menganggap agama sebagai candu, agama sebagai penyakit, agama sebagai pembuat orang susah. Orang-orang yang tidak beragama, sewaktu mereka memerangi umat Islam, antara lain yang mereka sayangkan, mereka mengatakan bahwa orang-orang mujahidin adalah orang-orang yang mencari mati, mencari sorga, karena menurut mereka dunia ini bukanlah kehidupan. Itulah orang-orang yang candu agama yang harus dihilangkan dari dunia ini. Orang yang berpendapat seperti itu, itulah sesungguhnya musuh kita. Maka musuh kita adalah ateisme, anti agama. Musuh kita adalah komunisme yang tidak memiliki Tuhan. Itulah musuh kita sesungguhnya. Adapun cara kita memperoleh ridho Allah seperti yang kita bangun pada pengajian kita, pada kelompok kita, kita serahkan kepada Allah. Mari sama-sama menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan dengan itu kita akan bersatu, kita akan berhasil menjalankan perintah Allah yang disebutkan dalam ayat ini, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kamu menjadi orang yang berfirqah-firqah dan berselisih terhadap agama mereka setelah datang keterangan yang nyata. Keterangan yang nyata adalah Al-Quran, adalah sunnah. Dalam melaksanakannya berarti kita harus satu tujuan, satu cara, dan saling mendukung. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.